Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi. Grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Itu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah, kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekom yang masih jalan di bulan Juni ini, teman-teman. Hari ini IHSG-nya merah banget loh. Hari ini IHSG-nya merah minus 1,42%, tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah, kita dapat cuan di Humi, terus Toba CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya cuan, PTMP cuan, PV cuan, Hoki cuan, Petro cuan, Suri cuan, PMG cuan, NICL cuan, teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah, di saat marketnya itu jelek. Kalau marketnya bagus, harusnya win rate-nya akan lebih gede lagi. Nah, di STS rekomendasi Juli, teman-teman akan dapat bonus yang sangat luar biasa, yaitu saham bonus dari rumus saham hammer. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah, kalau teman-teman udah dapat rumus ini, teman-teman nggak usah nyari satu-satu. Nah, Mika ini adalah hammer. Nah, teman-teman bisa browsing fungsi saham hammer itu kayak apa. Kayak gini guys ya, nih hammer. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham harian, saham-saham bagus, dan rumus saham hammer lifetime seumur hidup, teman-teman bisa japri saya aja chat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke, kita lanjut ke videonya teman. Semua Mas Bro yang kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 24 hari Senin, teman-teman. Kemarin Jumat IHSG nyenengin ya guys ya, nyenengin. Jadi kemarin itu asingnya masuk banyak ya, 1 triliun teman-teman. Nah, semoga aja konsisten ya. Jangan sekarang masuk besok keluar lagi. Nah, kalau asingnya itu konsisten naik sih, saya kira IHSG bakal ke 7 ribuan lagi. Nah, gini guys, jadi market udah mulai membaik nih ya. Bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juli, langsung chat saya aja, karena nanti di tanggal 30 akan kita close teman-teman. Nah, ini teman-teman akan gabung ke dua grup ini ya. Nanti teman-teman akan dapat rumus saham swing. Rumus saham hammer. Nah, teman-teman akan dapat rumus saham hammer, teman-teman. Jadi, apa-apa aja sih saham-saham yang hammer saat ini? Nah, teman-teman bisa klik aja langsung keluar nih guys ya, nih saham-saham yang hammer di hari Jumat kemarin. Nah, ini teman-teman akan dapetin secara free dan bisa dipakai seumur hidup ya rumusnya. Nanti kalau teman-teman gabung di STS rekomendasi Juli, nanti kan saya akan kasih rumusnya nanti di grup ya. Nah, kita lihat aja STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi Juni. Ya, STS Juni kita cuan lumayan kemarin ya. Kita cuan di saham ITMA, MDKA, Ultra Jaya, Telkom. Telkom kita cuan lumayan teman-teman ya. Kalau saya sih cuannya 4, hampir 5% lah. Nah, terus BATR kita lihat di sini, Bino cuan ya, terus di sini Seger cuan, OBMD cuan. Nah, kita kan pakai MM ya, jadi ada buy 2 namanya. Terus Suri, Pesap, BRPT, mantap sekali. Lumayan banyak lah untuk kemarin. Ya, jadi langsung chat saya aja kalau mau tanya-tanya tentang STS rekomendasi, guys. Nah, kita akan bahas aja beberapa saham yang menarik buat besok atau minggu depan lah, dari Senin sampai Jumat ya. Yang pertama adalah saham dari Brand. Nah, Brand ini udah keluar guys ya dari FCA. Padahal Brand ini jadwal keluarnya kalau nggak salah tanggal 29 teman-teman. 28 atau 29 lah ini. Jadi ini Brand ini keluar dari FCA-nya dipercepat ya, karena ada apa namanya ketentuan baru untuk FCA. Jadi FCA ini ternyata nggak dihapus teman-teman. Saya kira sih FCA tuh dihapus ya. Waktu RUPS kemarin, ya RUPS bursa kemarin. Ternyata nggak dihapus, tapi cuman dilonggarkan aja kriterianya kayak gitu guys. Nah, jadi Brand ini udah keluar dari FCA dan menarik nih buat di trading. Nah, Brand ini top market cap ya. Mungkin bentar lagi mau dari top market cap lagi teman-teman. Lihat Brand di sini. Hari Jumat kemarin. Trading aja ya kalau di Brand ya, jangan buat invest ya guys. Nah, sini AC-nya sih keluar ya, cuman CC-nya sama BK-nya masuk guys di Brand guys. Nah, ini kalau kita lihat di sini CC-nya masuk di 9.050 ya, di harga close guys. Dia deket-deket harga close ya. Kalau untuk fundamental nggak usah dilihat, Brand nyeremin. Yang pasti kita trading aja lah di saham Brand. Dan saya kira kalau kita lihat dari filenya ini masih menarik dan ini masih uptrend teman-teman untuk saham Brand. Nah, ini guys ya, Golden Cross loncat, harusnya sih besok masih enak nih. Apakah mungkin mau nutup gapnya? Ya mungkin aja gitu.
Di sini guys. Berarti kalau dia mau nutup gap itu berarti ke harga 11.000 lah. Nah, kalau gapnya di situ teman-teman. Nah, bagi teman mau trading brand tapi pakai MM ya, harus pakai MM. Bisa diambil di 9.100 gitu ya. Untuk TP-nya maybe di sekitaran 93 lah guys ya untuk si brand. Jadi kalau dapat 3%-an jual aja dulu. Nanti kita masuk lagi. Seperti itu guys ya untuk si brand. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, itu saham dari Mitsmilak teman-teman ya. Nah, WIMS ini udah menarik ya sekarang. Semenjak dia bagi dividen. Saya waktu itu di bulan Mei kalau nggak salah itu nge-swing WIM. Wah, udah kita profit gitu ya. Kalau nggak salah sih kita ambil di 1.100, terus kita TP di 1.200-an. Ya, lumayan, dapat 150 sampai 200 perak per lembarnya gitu. Kita udah taking profit memang di saham WIM. Terus saya bilang, jangan ambil dividennya deh, itu berbahaya gitu. Beneran ya, habis bagi dividen nih drop. Ini di hari pertamanya udah drop se-yield ya. Ini lebih dari yield. Terus habis itu masih dibawa turun lagi ya. Kalau yang ambil dividennya pasti agak stres waktu di mungkin di 13 Juni, 14 Juni itu agak sedikit stres mungkin yang ngambil dividen. Tapi sekarang udah mulai membaik guys. Nah, ini saatnya yang istilahnya kalau yang punya dividen udah pasti minus ya sahamnya di WIM. Tapi kalau yang belum punya nih kesempatan buat buy aja. Karena ini kemungkinan akan ngejar, kita lihat ya untuk WIM ya. WIM. Tuh asingnya masuk guys. Nah, WIM naik 5%. Nah, ini fundamental WIM tuh bagus guys. Pernya kecil ya, PBV-nya juga masih 1, ROE-nya gede gitu. Nah, yang jadi karena WIM ini bagi dividen itu gede. Nah, jadi akan ke retailnya gede nih. Ke retailnya berapa nih guys? Dia retail itu pegang ini berapa nih? 30, 55 ya. Sekitar 60% lah dipegang retail gitu ya. Berarti kemungkinan nanti dividennya pas waktu masuk guys. Nah, ini kan payment date-nya di tanggal 27 hari Jumat. Nah, ini pembayaran. Nah, harusnya sih mereka yang punya dividennya itu akan averaging down teman-teman. Dan mungkin aja kalau marketnya membaik bisa nutup gapnya loh. Nah, di sini guys ya, di 1.100 lah untuk si. Nah, target terdekat ke 10.50 dulu teman-teman. Nah, semoga aja orang-orang yang dapat dividen WIM ini Avegedon ya. Makanya yang belum punya bisa nebeng kayak gitu guys ya. Nah, bagi teman ikut WIM bisa ambil di sini tentunya. Untuk TP-nya maybe di sekitaran 10.20 sampai 10.40 dulu guys untuk si WIM. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, saham dari Gudang Garam teman-teman ya. Ini rokok lagi. Nah, WIM tadi rokok, Gudang Garam juga rokok. Nah, di sini kita lihat Gudang Garam bentuk piercing line teman-teman ya. Kita lihat ya. Percing candle. Nah, kayak gini guys ya. Oh, apa ya namanya ya? Apa ya? Pokoknya seperti ini bentuknya, tapi ini di atas ya hijaunya. Nah, ini lebih bagus guys. Nah, ini lebih bagus candle seperti ini. Harusnya sih akan naik. Dan untuk GGRM ini juga udah saya bikin video ya. GGRM ini mau bagi dividen guys. Nah, ini AC-nya masuk di GGRM. Oke, kemarin baru naik 2%, dan ini fundamental GGRM teman-teman seperti ini. Masih lumayan oke lah walaupun profitnya drop ya di 2024. Cuman kan dia mau bagi di tahun 2023 itu, kalau menurut hitungan saya itu hitungan dividen dari GGRM itu sekitaran 1.400 sampai 2.000 lah antara itu. 1.400 tuh paling minim, terus 2.000 paling banyak ya. Mungkin antara rentang itulah guys untuk si dividen dari GGRM nanti di RUPS tanggal 28. Dan saya kira GGRM-nya akan bergejolak teman-teman. Nah, ini karena dividen GGRM itu termasuk lumayan gede, dan menurut historis ke belakang GGRM ini nggak pernah bagi interim ya. Dia baginya langsung final, nggak kayak Demas gitu ya. Harusnya sih bagi untuk si GGRM. Nah, dia itu kalau dia pas bagi dividen guys, itu dia rame. Jadi rame guys. Nah, ini manfaatin momen lah setahun sekali di GGRM teman-teman. Nah, targetnya kemana nih? Kalau menurut saya teman-teman, target minimal ya ke garis putih. Karena ini udah sini. Lihat ya, ini tes turun mentok. Nah, mentok di garis putih yang di bawah guys di sini. Naik mentok di garis putih yang di atas. Lihat nih, ini turun lagi mentok juga di garis yang di sini. Ya, ini namanya double bottom. Wah, ini namanya double bottom teman-teman. Huruf W, tek tek bikin W, tek. Nah, berarti resistnya di sini, yaitu di sekitaran
19.500 lah untuk si target dari GGRM nanti saat RUPS, menjelang RUPS atau pas RUPS gitu ya guys ya untuk si GGRM. Nah, jadi istilahnya masih ada spare lumayan nih untuk si GGRM, teman-teman. Nah, teman-teman untuk GGRM bisa cicil di sini untuk TP-nya maybe di atas 19.000 ya, mungkin di sini guys garis putih. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, saham dari INDF ya. Nah, INDF ini juga mau RUPS bareng GGRM. Jadi ada dua di Jumat ini tanggal 28 guys di sini. Itu ada dua saham besar yang mau RUPS, yaitu INDF dan GGRM ya. Nah, INDF ini juga mau bagi dividen. Lumayan, kalau nggak salah yieldnya itu 5-6% lah. Lumayan, walaupun nggak segede GGRM, tapi kalau menurut valuasi itu INDF itu lebih bagus. Kenapa? Karena GGRM itu udah sunset ya. Sunset itu maksudnya udah istilahnya kalau mau perusahaan rokok itu mau berkembang tuh susah guys. Karena larangan rokok di mana-mana gitu kan udah mulai merebak, cukai juga terus naik. Jadi kalau GGRM mau balik ke ATH-nya lagi kayaknya hampir mustahil gitu ya. Karena memang momennya udah beda. Momennya perusahaannya udah sunset. Nah, kalau INDF enggak lain. Kayak INDF mana ada orang larangan makan mie instan gitu ya. Nggak ada kan guys. Jadi istilahnya INDF tuh lebih bagus ya. Cuman untuk profit jangka waktu singkat masih mending GGRM. Cuman kalau teman-teman mau long term gitu ya, mau yang istilahnya itu saham-saham yang aman gitu ya INDF nih guys. Nah, kita lihat di sini untuk INDF ya. Profitnya nih lumayan ya. Turunnya nggak terlalu signifikan dan ini masih jauh lebih murah ya. Di sini PER-nya 5 ya, PBV-nya masih 0, Nah, di sini INDF akan RUPS juga di tanggal 28 teman-teman di sini. Ya, 28 Juni dan ini mau bagi dividen tentunya. Guys. Mantap ya. Nah, targetnya kita kemana nih kalau mau bagi dividen? Kalau kita lihat dari tahun lalu aja, itu waktu bagi dividennya sampai ke 7.000-an. Lihat itu, 7.000. Di tahun 2022 ke 7.000, di tahun 2023 ke 7.000. Nah, di tahun 2024 mau kemana? Minimal ke sini lah, guys. Nah, ini minimal banget lah. Nah, mungkin di antara inilah. Targetnya ke sini, teman-teman. Ya memang di tahun 2024 ini memang kondisi ekonomi Indonesia lagi nggak baik-baik aja ya. Utangnya bengkak. Negara kita gitu ya. Negara kita tuh utangnya bengkak loh. Utangnya bengkak, harus bayar bunga utang yang segunung. Defisit APBN. Udah parah guys Indonesia itu. Nah, makanya kalau target INDF ke 7.000 kayaknya masih agak sulit ya untuk tahun ini, teman-teman. Ya tapi kalau targetnya ke sekitaran 6.300 sampai 6.500 harusnya sih bisa lah untuk nanti saat dia itu pesta dividen guys untuk si INDF. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman.